Oke, terima kasih sudah membersamai kita Kang Suja di pagi hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa ini boleh dikoreksi sama Kang Suja bahwa kabarnya kita Banten ini sudah punya undang-undang pemajuan kebudayaan ya di Provinsi Banten. Namun kemudian diturunkan menjadi Raperda-Raperda yang dimiliki oleh 8 kabupaten kota seprovinsi Banten. Lalu kemarin juga didorong ke Komisi 5 DPRD Provinsi Banten bersama dengan Dindikbud. Ini juga akan ada Raperda atau rancangan peraturan daerah terkait dengan pemajuan objek kebudayaan. Nah, seperti kita ketahui bersama juga bahwa Banten ini luar biasa nih. Om Suja sudah berapa lama di Banten? Apa sejak lahir? Saya memang kalau lahir di Banten, sampai SMP, sampai SMA masih di Sekatan Banten ya, karena SMA saya di Tangerang. Baru kuliah itu di Jakarta tahun 98. Sampai 2008 tuh baru saya balik lagi ke Banten. Jadi sebenarnya eh, hanya beberapa tahun aja keluar dari Banten. Selebihnya ya balik lagi. Terkait misalnya tadi UU Pemajuan Kebudayaan, Ya. ini sebenarnya program dan produk pusat melalui ke Kemendikbud. Kebetulan kan dirjennya adalah Pak Hilmar Farid, sastrawan juga saya kira, dan juga pemerhati sastra yang kebetulan pernah berjumpa pada tahun 2011, yaitu di Ternate pada event dan acara Temu Sastrawan Indonesia tahun 2011. Artinya bahwa sebenarnya ini tinggal di follow upin aja di daerah-daerah. Tinggal dikembangkan, dikondisikan, dan diaktualkan sesuai dengan materi-materi kebudayaan dan seni, potensi-potensi seni dan kebudayaan yang ada di Banten. Artinya jangan lagi kemudian membuat produk-produk yang justru eh, apa ya istilahnya, overlapping, apa ya istilahnya, bikin nggak efisien. Kenapa nggak ini aja gitu, fokus ke ini aja, undang-undang pemajuan kebudayaan, kan itu kalau tidak salah undang-undang nomor 5 tahun 2017, Ya. begitu kalau menurut saya. Oke. Artinya bahwa kita juga perlu melihat terlebih dahulu sebelum membuat produk-produk regulasi, membuat produk-produk hukum. Jangan kemudian lagi terkesan terburu-buru, tidak matang, prematur Ya. gitu kan. Artinya kita kaji secara mendalam. Jangan kayak dulu kita pernah membentuk institusi kebudayaan juga terburu-buru. Itu jangan sampai terulang lagi. Sebelum jauh sebenarnya kita berbicara tentang regulasi dan undang-undang pemajuan kebudayaan, saya sebenarnya pengen terlebih dahulu menyoroti eh, Banten dan kebudayaan itu sendiri. Ya. Pertama-tama tentu saja ya mohon maaf, kita sendiri harus betul-betul tidak salah paham tentang budaya sebagai produk dan manusia sebagai produsen kebudayaan. Artinya begini kalau menurut saya, kalau kebudayaan dan budaya di Banten ingin maju, pertama-tama yang harus kita majukan adalah produsen kebudayaan, yaitu manusianya. SDM-nya, sumber daya manusia kebudayaannya. Untuk membangun sumber daya manusia kebudayaan yang handal, tentu saja juga perlu dibantu medianya, perlu dibantu institusinya. Filosofi saya tetap pertanian, karena istilah culture itu kan juga istilah agrikultur, pertanian, mengolah. Seorang petani ketika ingin menanam benih, dia butuh banyak media tanam. Dia butuh tanah, lahan, dia butuh pot, polybag kalau yang modern kan. Dia butuh peralatan pertanian. Begitu juga ketika seorang penghasil budaya atau seorang seniman atau juga budayawan ketika ingin menghasilkan produk kebudayaan, dia butuh media, dia butuh rumah, dia butuh contohnya institusi yang menaungi kerja-kerja kebudayaan, membantu, merawat, dan memfasilitasi mereka untuk memproduksi karya-karya budaya.
Jadi kalau kita berbicara misalnya tentang pemajuan kebudayaan, tapi tidak mendukung pengadaan infrastruktur kebudayaan, ya menurut saya tidak akan tercapai cita-cita pemajuan dan kemajuan kebudayaan itu. Tapi kalau bicara soal SDM, seniman budayawan di Banten, kita kekurangan atau seperti apa, Kang Suja? Untuk dibilang kekurangan sih tidak. Bagi saya sangat banyak SDM kebudayaan di Banten yang berkualitas. Ingat juga, biasanya kan itu juga terkait dengan kehadiran institusi pendidikan juga. Sekarang misalnya Banten memiliki 2 universitas negeri yang bertaraf nasional, Ya. bahkan mungkin internasional. Yang pertama adalah ada Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang lebih dulu menjadi universitas negeri karena dimungkinkan sebagai persyaratan sebuah provinsi. Yang kedua ada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Untuk saat ini, untuk sementara ini, SDM seni terutama sastra itu memang mayoritas ada di institusi Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Tapi mungkin untuk yang lain ada juga penelitian-penelitian sekitaran kearifan lokal, sejarah. Kita bisa menyebut misalnya di sana ada Bantenologi di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua, SDM kebudayaan di Banten, seni dan sastra contohnya, itu hidup dan dilahirkan oleh komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas ini ada sanggar, ada komunitas sastra, ada misalnya kalau di Kota Serang kita bisa menyebut ada Araksa Budaya, untuk seni sastranya misalnya ada Kuba Budaya, ada Rumah Dunia, dan yang lainnya. Artinya bahwa itu juga masih terkait dengan keberadaan institusi-institusi yang menaungi mereka. Artinya menurut saya, ketika kita berbicara tentang pemajuan kebudayaan, pasti tidak akan terlepas dari keseriusan kita membangun infrastruktur bagi kerja para penghasil kebudayaan itu sendiri, yaitu manusianya, yaitu senimannya, yaitu budayawannya. Ya. Apakah mereka diberikan rumah untuk produktif atau tidak? Itu soalnya sebenarnya. Kalau bikin undang-undang tapi kemudian hanya sekedar formalitas, pada tataran praksisnya tidak ada juga, bagi saya ya tidak ada fungsinya. Artinya kita boleh, dan saya sangat setuju kalau ada upaya tindak lanjut dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu pada tingkatan daerah. Sebenarnya dulu juga kan pernah dipraktikkan bagaimana merumuskan pokok-pokok kebudayaan daerah per kabupaten kota kan. Ya. Masalahnya kan tidak semua kabupaten kota menyetor. Setahu saya baru 2 kabupaten di Banten yang sudah disahkan oleh bupati mereka masing-masing. Oke, Kalau kabupaten tidak salah Lebak dan Pandeglang. Lebak dan Pandeglang. Oke. Serang malah dan Tangerang belum. Itu saya ketahui ketika kemarin bersama Pak Kabid Kebudayaan Dindikbud Banten, bersama Pak Ujang, bersama dari Dinas Pariwisata itu Kang Rohendi, ngobrol bersama dengan teman-teman dari Provinsi Lampung dan Jawa Barat. Ternyata pas dicek baru 2 itu yang